Kami kembali bersama Anda, siaran langsung. Ada yang menunggu di line telepon kita, Pak Mario, 02158 30 40 50. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bapak. Ya, dari Wance nih. Yes, Pak Wance. Pak Wance di Horas, Mbak. Di mana? Salam super, Bapak. Ya, oke. Horas, Mbak. Kok nggak kelihatan? Oke. Baru kelihatan Pak Mario ganteng ini. Pak Mario, salam super. Yes, salam super, Bapak. Di dalam di apa namanya itu? Dalam hadis yang mengatakan bahwa wanita adalah tiang negara, Pak Mario, ya. Nah, terus juga surga ada di telapak kaki ibu, Pak Mario. Ya. Jadi mengacu kepada Three Time for the Lady tadi, ya. Jadi menurut Pak Mario bagaimana? Sedangkan di sisi lain ada peribahasa wanita adalah racun dunia. Nah ini bukan cangcuter ini. Wanita adalah racun dunia. Ini. Tetapi di sisi lain surga ada di telapak kaki ibu dan wanita adalah tiang negara. Jadi kita bagaimana menyikapi dilema ini gitu seolah-olah. Di sisi lain wanita adalah racun dunia, di sisi lain wanita adalah tiang negara. Yang mana tanpa cinta kita sebagai pria dunia ini hampa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itu semua ungkapan itu tadi, sahabat Indonesia yang super, ditulis oleh pria. Satu yang bahagia, yang menyatakan bahwa wanita itu tiang negara, tiang rumah tangga. Lalu Tuhan menganjurkan kepada kita untuk menghormati ibu karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sedangkan yang satu, yang pria yang tersiksa, ini yang melihat wanita sebagai racun dunia. Kalau wanita yang menulis akan banyak loh pria racun dunia. Sudut pandang. Nah, wanita di dalam segmen kita ini adalah sebagai sahabat, di mana dia tidak punya kepentingan lain kecuali melihat prianya menjadi raja. Nah, wanita yang mau prianya menjadi raja, dia menjadikannya ratu. Sehingga cara-caranya adalah cara-cara ratu. Bisa dibayangkan kepala negara yang tidak dihormati istrinya, bagaimana dia tampil terhormat? Penyiksaan wanita itu bisa mulai dari siapapun sampai ke seorang kaisar. Demikian juga penyia-nyiaan wanita bisa dilakukan oleh orang paling miskin sampai orang paling kaya. Nah, jadi kalau begitu mungkin sudut pandang kita, kalau ada pria yang mengatakan, dan ini dengarkan sahabat Indonesia yang super. Kalau ada pria yang berkata, kalau bukan aku yang cari uang, kalian makan apa? Itu pasti orang ini gajinya kecil. Pasti, karena di dalam pendapatan pria ada rejeki istrinya yang diwakilinya. Rejeki anak-anaknya, rejeki pembantu rumah tangganya yang harus kirim uang ke keluarganya. Yang punya keponakan yang mau disekolahkan lagi, coba. Jadi seorang yang tahu bagaimana mekanisme rejeki di dalam keluarga, dia mengundang kasih sayang dari langit dengan cara melebihkan kasih sayang di keluarganya. Jadi jangan lagi ada racun dunia atau no woman no cry, begitu? Ya, bukan. Tapi bagaimana kalau kita menjadikan kebersamaan kita kebersamaan yang saling memuliakan? Itu. Terima kasih, itu jawaban untuk Pak Wance. Saya mau mengundang yang ada di studio untuk bertanya. Silakan. Silakan, Ibu. Ya, selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super. Nama saya Zara dari Jakarta. Yes, Ibu. Saya sangat setuju dengan pendapat bahwa pada dasarnya wanita itu mempunyai kodrat sebagai makhluk yang sangat lemah lembut. Tapi pada kenyataannya, pada zaman sekarang ini bahwa banyak para pria, menyalahartikan kelembutan wanita. Sehingga banyak wanita dianggap remeh. Sehingga kita pun sebagai kaum hawa harus bersikap tegas. Pertanyaan saya adalah bagaimanakah seharusnya kami selaku kaum hawa bersikap? Terima kasih. Wanita Indonesia yang super, yuk kita kembalikan pendidikan budi pekerti dengan menstandarkan yang kita tertawai. Wanita tidak boleh turut tertawa kalau ada pria bercanda tentang wanita. Bercanda yang jorok, yang tidak pantas, jangan ikut tertawa.
Kalau Anda tidak tertawa, pria itu tahu dia sedang merendahkan kelasnya sendiri. Dan Anda tidak boleh tertarik kepada pria yang bicaranya merendahkan wanita. Tidak mungkin. Karena ada 3 wanita paling penting dalam hidup seorang pria. Ibunya, istrinya, anak perempuannya. Coba dia berlaku semena-mena ke wanita, salah satu dari 3 itu akan menjadi cerminan bagi perlakuannya ke wanita. Nah, yang harus dibedakan, wanita Indonesia yang super, Anda harus bedakan antara kelembutan dan kekasaran dan ketegasan. Tegas itu bisa sambil lembut loh. Tolong jangan duduk di situ ya. Kalau masih di situ saya minta orang pindahkan kursinya. Lalu cobalah duduk di udara. Nah, orang yang lembut bisa tegas loh. Banyak orang tidak dididik cukup santun di keluarganya sehingga dia harus lembut atau kasar. Lemah atau kasar. Berapa banyak karyawan tidak bicara baik-baik ke manajemennya. Diam, tahu-tahu demo. Coba. Diam, tahu-tahu tidak bicara baik-baik. Suami istri juga begitu. Kalau tidak sesuka tentang yang dilakukan istri, berapa banyak yang langsung bilang, istriku jangan begitu, nanti lama-lama aku merasa kamu nggak sayang loh. Coba kalau suaminya berani bilang begitu, sebelum masalah itu besar. Tetapi rata-rata pasangan mentali, mengabsen 1, yang salah itu 2, 3. Kalau sudah ada sebab untuk bertengkar lalu bilang, sebentar aku buka file Excel ku dulu. 1, gitu dong. So lembutlah tapi tegas. Jangan sekali-sekali kasar. Orang yang kasar itu tidak percaya bahwa kekuatannya cukup untuk membuat orang setuju. Itu. Ada yang menunggu di line telepon. Silakan. Mario, silakan. Selamat malam. Halo. Halo. Wow. Ya, selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Mbak Ami. Mbak Ami ya? Yes, Mbak Ami. Silakan langsung Selamat Pak malam. Mario. Mbak Ami dari Ya, silakan. Mario Teguh. Yes, Ibu, selamat malam. Ya, saya dengan Mbak Ti dari Semarang mau tanya tentang mengapa jiwa wanita selalu dianggap lemah di hadapan pria, sedangkan jiwa pria itu dianggap kuat. Bagaimana seorang wanita bisa dijadikan seperti seorang pria yang kuat? Yang menarik, Pak. Terima kasih. Baik Mbak Ami, bagaimana seorang wanita bisa dijadikan kuat seperti seorang pria? Itu dalam hal hatinya Pak ya. Semarang. Sahabat Indonesia yang super, seseorang disebut kuat itu sekarang tidak lagi dari ototnya. Tolong diingat, zaman angkat-angkat telah selesai. Ya, kalau Anda tidak membangun kekuatan pikiran, Anda terpaksa membangun rezeki dari kekuatan otot. Itu sebabnya tambanglah kekayaan yang tidak terbatas di pikiran. Itu sebabnya kita disuruh berilmu, membaca. Nah, kalau wanita mau sekuat pria, itu bukan di badannya, tetapi di ketahanannya. Untuk 2 hal. Dan ini bukan hanya untuk wanita. Saya tantang semua pria Indonesia yang super untuk melakukan 2 hal yang dibutuhkan kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, waktu berangkat untuk bekerja dalam hidup ini, ikhlas. Bahwa yang Anda kerjakan bukan untuk dibayar, tetapi untuk mendatangkan keuntungan. Dan karena keuntungan itulah Anda dibayar. Itu membutuhkan keikhlasan yang tidak biasa. Kedua, pulangnya waktu Anda menanti hasil, itu Anda berserah. Karena jumlah kualitas dari rizki Anda itu keputusan Tuhan. Kekuatan yang pertama untuk ikhlas bahwa Anda bekerja untuk kebaikan orang lain. Dan kekuatan yang kedua untuk menunggu hasil dari kerja keras Anda dengan keberserahan yang tulus kepada Tuhan. Itu kekuatan. Satu penelpon dan 1 orang yang sudah bertanya di studio. Kami segera kembali untuk Anda. Masih hal-hal yang menarik yang akan kami bahas di Mario Teguh Golden Ways.
once, twice, 3 times a lady. I love you. Yes, you